Gambar model, prinsip menggambar model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi putra-putri yang selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga pertemuan di dunia maya ini memberikan kenikmatan tersendiri bagi kita semuanya. Amin, 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 ya rabbal alamin. Sebelum melangkah lebih jauh, mari kita berdoa. Sesungguhnya berdoa adalah nikmat tersendiri sebagai insan yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur adalah tindakan-tindakan kita sesuaikan dengan ajaran yang membawa agama kepada kita. Semoga berdoa ini akan memberikan kekuatan untuk langkah-langkah kita selanjutnya. Berdoa dimulai. Amin. Kita mulai pagi hari ini. Kita mencoba untuk motivasi diri. Kira-kira makanan apa ini? Iya, tentu kalian mesti ingat semuanya. Ini jajanan yang sudah sangat familiar bagi kita semuanya. Ada 2 donat. Ketika kalian melihat donat ini, apa yang kalian lihat? Kira-kira kalian melihat mesesnya, melihat tepung yang sudah jadi roti itu, atau kalian langsung tertuju kepada lingkaran lubang di tengah? Saya yakin di antara kalian, di antara 100 orang, yang 95 pandangannya yang pertama mesti tertuju kepada yang lubang itu. Masih nggak percaya? Coba kita lihat gambar ini. Apa yang kalian lihat? Kalian lihat baju putih? Atau kalian lihat warna merah di baju putih? Saya yakin semuanya akan tertuju. Lebih banyak, mungkin di atas 95% yang tertuju langsung kepada yang berwarna merah. Iya, inilah kita. Inilah kita sebagai manusia, itu sering melihat hal-hal yang kecil, tidak melihat hal-hal yang besar. Kita punya roti yang kita lihat tengahnya yang kosong. Kita punya baju bagus, ketika ada noda yang kita pikir adalah nodanya. Padahal di antara donat itu yang bermanfaat yang mana? Yang bermanfaat yang ada mesesnya itu. Tetapi otak kita langsung menstimulus bahwa kita akan berpikir terus kepada sesuatu yang tidak ada. Kita lupa menikmati pemberian Tuhan yang telah diberikan kepada kita, yang berupa kenikmatan mata, yang berupa kenikmatan kaki, berupa kenikmatan tangan, kenikmatan otak, dan lain sebagainya. Kita lupa itu kenikmatan yang sangat-sangat besar. Mungkin di antara kalian terfokus pada tidak punya HP yang bagus, nggak pegang uang saat ini, pulsanya habis. Lupa itu kenikmatan sesuatu yang harusnya tidak terlalu menjadikan kita galau, tapi menjadi kita galau. Seharusnya itu dibuang. Ayo kita motivasi diri kita. Yang ada pada diri kita inilah yang kita pikirkan, yang kita syukuri, yang kita nikmati. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan melimpahkan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak lagi ketika kita mampu menikmati apa yang telah diberikan kepada Tuhan kepada kita. Yuk kita selalu bersyukur. Semoga bersyukur kita adalah tanda kita menikmati apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Amin. Oke, masih ingat pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari benda 2 dimensi? Masih ingat contohnya kan? Iya, saya yakin kalian masih ingat benda 2 dimensi contohnya apa. Kemudian benda 3 dimensi. Apa contohnya benda 3 dimensi? Iya, saya yakin kalian masih ingat. Kalian pegang HP, mana yang benda dimensi, mana yang 2 dimensi. Mesti bisa menyebutkan.
Oke ya? Oke, kita tidak akan membahas lagi. Kalian cek di pertemuan yang lalu. Dan saya yakin ketika kalian sudah bisa mengartikan 2 dimensi, bisa mengartikan 3 dimensi, maka kalian akan dengan mudah mengartikan apa itu pengertian menggambar model. Kemarin apa yang harus kita pegang ketika kita menggambar model? Iya, menggambar secara langsung. Menggambar, mengamati bendanya secara langsung, tidak membayangkan. Bendanya ada di depan kita, kemudian kita menggambar. Itulah disebut dengan menggambar model. Bagus, kita perlu bertepuk tangan untuk kita semua. Kita lanjutkan. Prinsip pengorganisasian seni rupa atau biasa disebut dengan prinsip-prinsip menggambar model. Sebelum lebih jauh kita ke arah menggambar model, prinsip-prinsipnya terutama jangan kaget kalau pelajaran ini akan berbeda dengan yang ada di buku kalian. Di buku kalian cuma komposisi, apakah komposisi masuk di sini, nanti kita akan mencoba apakah ada komposisi. Ini saya mencoba mencarikan referensi yang lebih lengkap, yang sangat lengkap ketika kalian akan mempelajari prinsip-prinsip menggambar model atau juga prinsip-prinsip seni rupa sama, atau prinsip pengorganisasian seni rupa sama juga. Jadi jangan terkecoh dengan banyak-banyak istilah yang dipakai. Tapi memang biasanya yang digunakan adalah prinsip-prinsip seni rupa. Jadi kalau kalian nanti cari di Google, akan ketemu, kalian ketik prinsip-prinsip seni rupa, maka akan banyak. Satu dengan lainnya ada perbedaan-perbedaan. Kalian tidak perlu risau dengan itu karena semuanya itu adalah ilmu. Bagus. Jadi nggak terlalu dipikirin yang terlalu kok nggak sama, wah ini salah, itu salah, itu salah. Enggak ya. Semuanya menurut kadar keilmuan yang membuat itu. Bagus, kita lanjutkan. Yang pertama, prinsipnya adalah A. Mengarahkan. Jadi, A. Mengarahkan. Prinsip menggambar model yang pertama adalah A. Mengarahkan. Apa itu bagian dari mengarahkan? Ternyata adalah pengulangan. Apa itu pengulangan? Nanti akan kita pelajari. Pengulangan dibagi menjadi 2. Pengulangan teratur dan pengulangan tidak teratur. Disimpan, pengulangan dibagi menjadi 2, pengulangan teratur dan lawannya tentu pengulangan tidak teratur. Baik. Mengarahkan yang kedua, selang-seling. Yang ketiga, apa? Rangkaian. Yang keempat, transisi. Yang kelima, gradasi. Gradasi dibagi menjadi 2, gradasi warna dan gradasi bentuk. Selanjutnya nomor 6, irama. Nomor selanjutnya, radiasi. Saya ulang, nanti prinsip menggambar model secara garis besar itu dibagi menjadi 3. Ada mengarahkan, kemudian memusatkan, kemudian menyatukan. Ya, ada 3. Tapi kita sekarang fokus pada satu dulu, mengarahkan. Mengarahkan dibagi menjadi 6 itu pengulangan. Pengulangan dibagi 2, pengulangan teratur dan tidak teratur. Kemudian nomor 2-nya selang-seling, ketiganya rangkaian, keempatnya transisi, kelimanya gradasi, irama, dan radiasi.
Difahami pelan-pelan, difahami, tidak perlu tergesa-gesa. Kita sekarang mencoba membahas tentang pengulangan. Apa itu pengulangan? Maaf, kita mencoba untuk ke bagian prinsip yang lainnya dulu. Memusatkan dibagi pada konsentrasi. Yang kedua apa? Kontras. Yang ketiga, penekanan. Ini yang B. Jadi yang B memusatkan, dibagi menjadi 3 konsentrasi, kontras, penekanan. Kemudian C, yang menyatukan proporsi, keselarasan atau harmoni, keseimbangan, kesatuan. Jadi dibagi menjadi 3 A, B, C tadi, yang salah satunya yang C adalah menyatukan. Kita lanjutkan pada materi yang hari ini kita bahas. Pengertian mengarahkan adalah menuntun perhatian dari satu tempat ke tempat lainnya dalam suatu komposisi. Menuntun perhatian dari satu tempat ke tempat lainnya dalam suatu komposisi. Moga kalian paham. Nanti akan lebih jelas tempat apa itu, satu komposisi itu apa. Baik, pengulangan. Pengulangan sendiri artinya adalah penyusunan suatu komposisi yang dibuat dengan cara melakukan pengulangan 2 kali atau lebih dari unsur seni rupa yang sama. Misalnya pengulangan garis, warna, bentuk, tekstur, dan lain sebagainya. Ini adalah pengulangan. Syaratnya harus 2 kali minimal, 3 kali boleh, 4 kali boleh, berapa ribu boleh. Syarat minimalnya adalah 2 kali. Yang diulang apa? Yang diulang garis, warna, bentuk, tekstur, dan lain sebagainya. Nanti akan kita ulas lebih dalam lagi. Itu pengulangan. Pengulangan tadi dibagi menjadi 2, yaitu pengulangan teratur. Apa itu pengulangan teratur? Adalah pengulangan yang mempunyai kesamaan jarak, ukuran, warna. Mempunyai kesamaan jarak, ukuran, warna, dan sebagainya. Oke, yang kedua, pengulangan tidak teratur. Apa pengertiannya? Adalah pengulangan yang tidak sama dalam jarak, ukuran, warna, garis, bentuk, tekstur, dan seterusnya. Ini adalah pengertian tidak teratur. Pengulangan yang tidak teratur. Kita langsung ke contoh. Ini pengulangan teratur, kalian lihat ada tanda tambah kecil ini adalah pengulangan bentuk-bentuknya sama persis, dengan ukuran yang sama persis, ini teratur. Kemudian lawannya pengulangan tidak teratur, ada gambar ikan, ikannya sama, tetapi apa? Letaknya tidak beraturan. Letaknya tidak beraturan. Kalian harus sudah bisa membandingkan apa itu pengulangan teratur dan apa itu pengulangan tidak teratur. Kalau teratur bentuknya sama, susunannya sama, jaraknya sama, warnanya sama. Pengulangan tidak teratur yang paling membedakan adalah ketika memberi jarak. Mungkin nanti akan ada warna yang berbeda juga sebetulnya, bentuknya sama. Baik, semoga nggak ada pertanyaan. Kemudian yang kedua dari bagian tadi adalah pengulangan. Pengulangan adalah penyusunan suatu komposisi dengan mengatur secara selang-seling atas 2 atau 3 atau lebih unsur seni rupa. Sebetulnya apa toh unsur seni rupa itu? Unsur seni rupa itu misalnya garis, titik, warna, bentuk. Nanti akan kita bahas. Sebetulnya harusnya ini dulu, sebetulnya harus unsur seni rupa dulu, tetapi coba kita balik dulu. Nah, ini coba kalian lihat bentuk ini.
Bentuknya selang-seling, ada lingkaran, ada segi 4, selang-seling. Ada bentuk yang dalam satu komposisi, dalam satu gambar bentuknya ada 2 atau lebih boleh, bentuknya ada 3 atau lebih boleh, asalkan disusun selang-seling seperti gambar itu. Difahami, dilihat, jangan tergesa-gesa. Kita lanjutkan pada yang ketiga, rangkaian. Apa itu rangkaian? Suatu penyusunan komposisi dari beberapa unsur seni rupa yang disusun menjadi suatu rangkaian. Menjadi suatu rangkaian. Mungkin kalian akan lebih paham ketika melihat gambar ini. Kan disusun menjadi suatu rangkaian. Maaf. Ya, kalian lihat penyusunannya, beberapa unsur yang disusun menjadi suatu rangkaian, menjadi unsur yang panjang. Gitu ya. Kita lanjutkan pada yang keempat. Transisi. Apa itu transisi? Penyusunan unsur seni rupa dengan peralihan yang halus, tidak serta-merta, sedikit demi sedikit. Apa itu? Ayo kita lihat gambarnya. Kalian lihat warna ini, perubahan warnanya itu pelan, tidak terasa. Dari kuning pelan menjadi warna lain. Pun kalau toh ada bentuk, nanti bentuk lingkaran ke bentuk yang lainnya, yang agak gede, yang agak gede, yang agak gede gitu. Perubahannya tapi pelan, halus, tidak terasa, tidak cepat gitu ya. Nanti akan berbeda dengan radiasi, tapi ini transisi. Kita lanjutkan. Sekarang gradasi. Gradasi adalah yang kelima, gradasi adalah penyusunan sebuah komposisi dengan menerapkan prinsip perubahan secara bertahap. Gradasi warna, perubahan warna secara bertahap. Ya, coba kalian lihat. Perubahan warnanya secara bertahap. Kalau ini kelihatan lebih kentara dibandingkan dengan yang tadi yang kita bahas transisi tadi. Baik, kita lanjutkan. Ini yang warna, ini yang bentuk, gradasi bentuk. Perubahan bentuk secara bertahap. Nah, ini bentuk dari kecil, agak gede, agak gede, agak gede, kelihatan ada perubahan-perubahannya. Perubahan-perubahan dapat kita rasakan dari kecil, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Ini adalah gradasi bentuk. Irama. Irama penyusunan unsur seni rupa seolah-olah mempunyai kesan mengalir, seakan-akan mempunyai kesan mengalir. Ini seakan-akan mempunyai kesan mengalir. Ada pergerakan. Ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Seakan-akan kalau kita menyanyikan sebuah lagu, nggak mungkin kita menyanyikan sebuah lagu cuma dari ujung ke ujung do semua. Sama dengan dalam seni rupa, ada yang besar, ada yang tinggi, ada yang kecil, terus seakan-akan ada pergerakan di sana mempunyai kesan mengalir. Ada yang tinggi, ada yang rendah, mungkin ada yang tinggi lagi. Oke, kita lanjutkan yang selanjutnya. Radiasi. Penyusunan unsur seni rupa dengan menerapkan seolah-olah memancarkan atau menyebarkan radiasi dari satu titik merata ke semua arah. Merata ke semua arah. Nah, kalian lihat ini. Yang paling kentara adalah gambar yang berwarna kuning. Ini contoh radiasi yang paling gampang kalian pahami. Ada letupan dari tengah, kemudian pecah ke kanan ke kiri dengan sama. Sama dengan seakan-akan ada bom, ada letupan di sana, maka akan terjadilah hentakan warna yang berwarna merah di sana. Misalnya. Atau gunung meletus, dus, maka terjadilah berhamburan batu-batuan, berhamburan pasir
maka inilah sebagai contoh dari radiasi. Nah, ini coba kalian lihat, seakan-akan ada yang meledak dari tengah. Ya, seakan-akan ada yang meledak dari tengah. Baik, kita tadi sudah mempelajari menyebutkan tentang prinsip-prinsip seni rupa. Apa tadi? Satu saja. Prinsip seni rupa yang telah kita pelajari. Satu saja. Ayo, ada yang bisa? Ya, coba nanti kalian ulangi apa saja itu prinsip-prinsip seni rupa. Khususnya yang hari ini kita pelajari, yaitu prinsip pengulangan atau prinsip mengarahkan. Mengarahkan dibagi lagi menjadi pengulangan. Pengulangan tadi dibagi menjadi dua, apa dan apa. Teratur dan tidak teratur. Baik. Terus sampai radiasi kalian ulang kembali. Semoga pelajaran hari ini kalian bisa paham, karena masih banyak materi tentang prinsip seni rupa yang lainnya. Masih ada B belum kita pelajari, yang C juga belum kita pelajari. Mungkin pertemuan yang akan datang, yang B dan C nanti akan kita jadikan satu. Semoga pertemuan yang akan datang bisa kita lanjutkan dengan suasana yang lebih sehat, tidak ada masalah, semoga lebih baik dibandingkan dengan hari ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan, sungguh permohon maaf saya, mohon dimaafkan dengan seikhlas-ikhlasnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.